kalau anaknya sudah dapat PNS itu sudah paling hebat banget lah, udah paling bagus. Padahal dalam diri anaknya sendiri, bukan ini mimpi gua. Halo teman-teman Slim semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik teman-teman, saat ini gue akan coba untuk ngebahas satu masalah yang ada hubungannya dengan orang tua mahasiswa. Jadi sebenarnya permasalahan ini muncul karena ya gue biasanya di awal semester akan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, berbicara gitu ya, seputar motivasi mereka untuk kuliah. Nah jadi ada begitu banyak tanggapan, ada begitu banyak jawaban-jawaban dari mahasiswa yang membuat gue ngerasa oke, gue butuh mengangkat satu konten ini di YouTube gue gitu ya, di channel gue ini. Nah jadi adapun masalah itu adalah banyaknya mahasiswa yang sebenarnya masuk kuliah itu karena desakan dari orang tuanya ya. Jadi ada begitu banyak mahasiswa yang juga masuk ke jurusan yang tidak mereka minati karena juga paksaan dari orang tuanya. Ini menjadi masalah terutama buat teman-teman orang tua. Gue bisa mengerti kan keadaan dimana pingin sekali anak-anaknya itu berhasil, anak-anaknya itu menjadi pribadi yang membanggakan buat diri mereka. Hanya saja sayangnya terkadang itu justru sebaliknya, mahasiswa merasa menderita karena adanya paksaan dari orang tua. Baik teman-teman, seperti apa pembahasan selanjutnya? Namun sebelumnya gue mencoba untuk mengajak, ayo teman-teman berbagilah untuk hal kecil, berbagilah untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah baik, jadi yang pertama gue pingin berbagi aja pengalaman seputar diskusi dengan mahasiswa yang mana mereka menjalankan kuliah itu karena paksaan dari orang tua. Bahkan jurusan yang mereka ambil pun bukan jurusan yang sesuai pilihan mereka, tapi pilihan orang tuanya. Salah satunya ada dari mahasiswi gue. Jadi sebenarnya dia kuliah di tempat gue ngajar sekarang itu sudah kampus yang kedua ya. Jadi kampus kedua, namun kampus kedua ini pun bukan pilihan dia juga. Jadi pilihan pertama dulu dia di Pulau Jawa, akhirnya gagal, dia nggak bisa neruskan, dan juga masuklah ke kampus perhotelan. Di kampus perhotelan pun sebenarnya bukan juga jurusan yang dia pilih, tapi lebih ke orang tuanya. Ya alasannya katanya orang tuanya melihat kalau ada potensi di daerah tempatnya berasal, karena ada banyak objek-objek wisata yang mungkin nanti akan mengandalkan putra-putri dari desa atau kota tersebut gitu ya. Nah jadi anaknya dipersiapkan ke arah sana. Hanya saja Bapak Ibu, gue ngerasa buat orang tua mahasiswa yang menonton video gue ini, Anda orang tua harus mengetahui bahwa anak Anda sangat-sangat tertekan, dan kalau Anda bisa ngelihat bagaimana mereka di kelas, itu sangat menyedihkan. Ya, hidup mereka benar-benar tidak penuh kebahagiaan, ya, dijalankan seolah karena keterpaksaan, ya. Intinya mereka di kelas itu tidak menikmati hidup. Gue bisa katakan itu, mereka tidak menikmati hidup. Nah, jadi buat orang tua yang memang sampai sekarang masih saja memilihkan jurusan untuk anak-anaknya, Bapak Ibu harus, gue pikir, mau untuk mengajak diskusi kepada anak-anaknya seputar memilih gitu. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu memaksakan kehendak, kasihan ya. Hidup yang memang harus dihidupi setiap hari oleh anak Anda di kampus, dijalaninnya dengan ketidakbahagiaan. Ya, jika mahasiswa sudah hidup dengan ketidakbahagiaan, apapun yang dia jalanin, itu semuanya menurut pendapat gue akan terasa lebih sulit dan berat. Contohnya saja ketika dia harus belajar, karena memang dia sedang belajar untuk sesuatu yang tidak dia senangin, ya, dia akan kelihatan susah dan sulitnya. Yang menjadi catatan gue adalah dia tidak menikmati hidup. Jadi buat Bapak Ibu, orang tua mahasiswa, gue mau tekankan bahwa penting sekali buat orang tua untuk bisa membuka ruang diskusi kepada anak-anaknya gitu ya. Jadi PR bagaimana membuat anak itu bisa terbuka, jujur-jujuran, mengemukakan pendapatnya. Ya, yang jadi masalah sekarang kan anak banyak yang nggak nyaman. Ya, pada saat gue tanya sama anaknya, kenapa kamu nggak nyaman terbuka sama orang tua? Ah susah.
orang tua gue pak lebih pentingkan kerjaannya, bisnisnya. Ya, nanti kalau dari kita ngomongin jawabannya, ya ini kan buat kamu juga gitu ya. Ya kadang kita hanya butuh waktunya aja gitu pak. Tapi sayang orang tua lebih mengutamakan pekerjaannya. Nah jadi buat bapak ibu, orang tua mahasiswa akan menjadi PR buat bapak ibu semua, bagaimana memberikan kenyamanan supaya teman-teman atau anak-anak anda ini bisa terbuka dan menikmati istilahnya diskusi dengan anda semuanya gitu. Jadi jangan sampai anak anda jauh lebih nyaman bercerita kepada orang tua dari temannya atau justru kepada teman-teman yang lain ya daripada kepada kita orang tuanya sendiri. Ini berbahaya. Karena apa? Ya belum tentu juga orang yang dia istilahnya teman diskusinya ini adalah orang yang baik. Kalau ternyata dibawa kepada keadaan yang lebih buruk, ya ini kan menjadi masalah baru gitu. Jadi buat orang tua, gue pikir harus memperhatikan ini terlebih dahulu. Nah berikutnya gue juga coba untuk memberikan paparan semacam ada semacam hal yang harus orang tua juga pikirkan, bahwa faktor material gitu ya. Rata-rata mahasiswa itu menghabiskan waktunya untuk dapatin sarjana, diploma 4 atau S1 kurang lebih 8 semester. Jadi kalau gue rata-ratain seperti di kampus kita, kemungkinan tuh habisnya di 100 jutaan gitu ya selama dia kuliah, mulai dari SPP dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya memang 100 lebih bisa jadi gitu ya, tergantung dari jurusannya juga. Nah jadi Bapak Ibu, gue ngerasa apakah lebih baik gitu ya ketika Anda bisa mengajak anak-anak Anda berbicara gitu ya, terus mereka bisa terbuka, dan misalnya mereka pinginnya di jurusan yang mereka kehendaki, duitnya dialokasikan ke jurusan yang memang benar-benar mereka kehendaki, itu lebih bagus. Atau misalnya mereka mau berbisnis, duit yang 100 juta tadi bisa aja dialokasikan untuk bisnis mereka ya. Terus kalau ditanya apakah ada jaminan bahwa mereka akan berhasil dengan bisnis mereka, gue hanya bisa katakan apakah ada jaminan juga mereka akan berhasil dengan jurusan yang Bapak Ibu pilih gitu. Kan nggak ada gitu loh. Tapi kalau seandainya dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan pilihan dan seleranya, dia akan belajar bertanggung jawab di sana. Minimal dia akan tahu gitu loh, ketika dia jatuh dia akan bangkit lagi, karena ini adalah mimpinya ya. Dia pasti akan tetap berusaha memperjuangkannya, karena memang ini sudah pilihannya. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan masalah pada saat dia kuliah di jurusan yang bukan pilihannya, bayangkan, jangankan mau berjuang, mungkin menurut pendapat dia udahlah, menurut gue nggak penting, ngapain lagi diperjuangkan, biar aja seperti itu, kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa ya. Jadi alokasikan dananya lebih tepat sasaran saja, supaya anak Anda juga, teman-teman mahasiswa ini semangat menjalani hidupnya ya. Karena sayang, masa mudanya ya cuma sekali aja, tidak 2 kali. Jadi ada baiknya masa muda mereka yang sekali ini mereka habiskan dengan pilihan yang mereka sudah buat sendiri, bukan orang tuanya. Karena bagaimanapun juga nanti mereka akan terpisah dari orang tuanya, mempunyai kehidupan mereka masing-masing dan keluarga mereka sendiri. Jadi itu yang harus orang tua pahamin dan juga harus coba dipikirkan ulang. Nah, jadi pandangan gua mungkin ya, ini penting banget. Ada begitu banyak orang tua yang tidak mengerti bahwa sebenarnya pada saat anak itu masih kecil, yang harus diajarkan pertama kali adalah bagaimana membuat anak itu hidup bahagia. Ya, sering sekali kita jadi terdorong untuk membawa anak-anak kita ini di sekolah-sekolah yang paling hebat, di sekolah-sekolah yang paling tinggi, ya itu nggak ada salahnya gitu, dan itu bagus gitu. Tapi kita lupa, ya fungsi kita di orang tua di rumah harusnya kita ajarin dulu tuh arti kebahagiaan buat si anak, gitu ya. Karena sekali lagi kalau anak sudah bahagia, apapun keadaan kedepannya buat hidupnya, terhadap mimpinya, masalah apapun yang dia dapatkan ke depannya, hambatan-hambatan sebesar apapun, ini semua akan bisa dilewatin. Karena dia tahu mengucap rasa syukur ya. Dengan dia mengucap rasa syukur itulah akhirnya dia bisa bahagia. Jadi bisa gue pastikan bahwa orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang sangat kaya akan rasa syukur gitu. Sebaliknya, banyak kita pada akhirnya tidak bahagia dalam hidup gitu ya, sering mengeluh gitu ya, atau misalnya lebih banyak istilah bahasa anak-anak sekarang itu
misalnya ngedrop gitu ya, atau galau ya karena memang dia kurang rasa syukur. Jadi penting buat orang tua menekankan bahwa menjalani hidup yang berkualitas buat anak-anaknya adalah dengan mengenal atau tahu cara berbahagia. Seperti itu. Jadi jangan juga jadi terkaburkan bahwa dengan masuk jurusan yang ini anak gue pasti akan bahagia ke depannya. Belum tentu. Walaupun dia misalnya nih banyak ya contohnya dari keluarga gue atau dari teman-teman yang cerita juga, wah anaknya karena dia punya duit didorong untuk jadi dokter. Padahal pada saat kuliah jadi dokter, anaknya tak selesai-selesai. Ya. Karena apa? Ya anaknya memang tidak bahagia. Mungkin buat orang tuanya itu akan membanggakan buat dianya nanti kalau dia dapat dokternya. Tapi buat anaknya belum tentu. Bahkan kalau anaknya berhasil pun jadi dokter dan dapat duit banyak pun, belum tentu anak itu bahagia. Ya. Jadi jangan terkaburkan oleh sebuah prestise yang memang kita dapat dari pengakuan orang lain. Jadi teman-teman, orang tua juga harus ngerti bahwa pengakuan dari dirinya sendirilah yang lebih penting. Ya, pengakuan bahwa dia bahagia di jurusan ini, pengakuan bahwa dia ingin bahagia dengan cara yang seperti ini. So jangan sampai orang tua mengambil porsi anak untuk menentukan kebahagiaannya. Yang paling tahu bagaimana dia bahagia, yang tahu bagaimana caranya bahagia, ya anak itu sendiri. Ya, kita nggak bisa maksain, karena pada akhirnya nanti anak itu akan punya kehidupannya sendiri. Dia akan menikah, dia akan punya keluarganya sendiri. Dia tidak akan mungkin selamanya dengan kita. Sehingga ya jangan sampai kita pun memaksa dia untuk hal-hal yang menurut pendapat kita itu benar dan paling bagus. Seperti itu, ya. Jadi buat gue sekali lagi, orang tua jangan pernah paksakan anak kamu untuk kuliah, terlebih lagi memilih jurusan yang sesuai kehendak orang tuanya. Sekali lagi, izinkan anak itu secara berani mengutarakan apa yang menjadi kerinduan dalam hatinya. Ya, biarkan dia secara terbuka dan bisa untuk mengutarakan bahwa inilah mimpiku Bapak Ibu dan dukung aku. Walaupun ini menurut orang banyak, ini seperti mungkin menurut pendapat orang pada umumnya tidak menjanjikan. Contohnya saja misalnya, anak gue ternyata pinginnya jadi seorang pembalap, ini kan bahaya, atau seorang petinju, ini kan bahaya buat dirinya gini-gini. Tapi kalau memang itulah yang menjadi panggilan hidupnya, callingnya gitu ya, ya kita harus mendukung sebagai orang tua. Ya, jadi jangan serta-merta karena orang lain atau tetangga lingkungan kita mengatakan bahwa apaan jurusan ngambil hobi seperti balap atau justru seperti petinju, ya itu membahayakan. Orang tua yang mendukung anaknya ke sana akan justru membahayakan anaknya sendiri. No, kita tinggal pastinya mengarahkan saja, kita memantau terus anak kita seperti apa perkembangannya dengan jurusan yang dia pilih. Ya, jadi jangan sekali lagi membiarkan anak kamu berjalan sesuai dengan pendapat orang lain. Ajarkan dia untuk berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Ya, dan dengan cara seperti itu dia mengerti bahwa kebahagiaan itu penting. Dia bisa bahagia karena dia menjalankan apa yang dia sukai atau apa yang dia impikan. Jadi itu teman-teman, buat orang tua mahasiswa juga, bahwa ayo ajarkan anak kita untuk berbahagia dengan cara menentukan dan menjalankan mimpinya sesuai pilihannya masing-masing. Nah, terakhir gue hanya mau katakan seperti ini teman-teman, bahwa tak ada yang lebih tinggi dari arti kesuksesan dalam hidup ini selain bahagia dan mengucap syukur. Jadi seberapa hebat pun prestasi yang bisa kamu dapatkan di luar sana, itu tidak akan lebih baik kalau kamu tidak bahagia. Jadi kunci pertamanya adalah bagaimana kamu bahagia dulu. Bahkan kalau kamu bahagia, kamu tidak berprestasi menjuarai apapun, kamu mengerti kamu sudah menjalankan hidup yang luar biasa, fantastis gitu ya. Karena apa fantastis? Ya karena kamu menjalankan hari-hari kamu dengan cara yang bahagia, cara-cara yang selalu mengucap syukur. Seperti itu. Jadi sering kita memang, beberapa contoh gue ngelihat ada orang-orang yang istilahnya jadi terpalsukan kebahagiaannya, ya dikira dia udah jadi orang hebat nih, dia sudah
sudah sangat-sangat senang dengan dunianya yang sekarang, padahal dalam hatinya dia sering bergumul gitu ya. Bahkan dia sering buka buku diary-nya gitu ya, bahwa oke, gue punya mimpi ini tapi mimpi gue nggak berhasil gue jalanin ya, belum selesai apa yang menjadi gue perjuangkan dalam hidup ini gitu. Tapi orang-orang merasa sudah senang gitu ya. Sebagai salah satu contohnya aja, ada begitu banyak teman-teman gue yang akhirnya jadi PNS gitu ya. Ini mereka karena curhat ya, jadi PNS, tapi sebenarnya bukan itu yang mereka kehendaki dalam hidup mereka. Namun karena orang tuanya juga yang memang merasa bahwa oke, PNS ini sangat-sangat baik buat kamu ke depannya karena ada jaminan hari tua, bahkan sudah meninggal pun masih ada semacam ya, kamu dapat semacam gaji gitu ya, masih dapat dibayar oleh negara. Dan dari mata atau kacamata tetangga, lingkungan juga, wow, kalau anaknya sudah dapat PNS itu sudah paling hebat banget lah, udah paling bagus. Padahal dalam diri anaknya sendiri, bukan ini mimpi gua ya, mimpi gua bukan untuk menyenangkan atau menggenapi mimpi-mimpi orang lain gitu loh. Mimpi gua adalah gue pingin jadi ini, gue pingin perjuangkan ini ya, dan gue berharap gue bisa merealisasikannya. Jadi Bapak Ibu, bantulah untuk mengerti dan juga mengarahkan anak-anaknya supaya mereka lebih berani untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Terlebih lagi untuk bagaimana mereka tetap memperjuangkan di saat mereka kesulitan dalam mengejar mimpi mereka tersebut. Semoga saja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ada begitu banyak orang-orang tua yang pada akhirnya bisa tersadarkan bahwa yang paling penting adalah pilihan anaknya untuk hidupnya. Ya, pilihan anaknya untuk hidup anaknya sendiri, bukan pilihan orang tuanya untuk anaknya. Seberapa hebat pun analisa orang tua dengan pengalamannya yang ada di belakang, percayalah, anak punya mimpinya sendiri, yang mungkin mimpinya itu berbeda dengan cara berpikir orang tuanya. Duit bukan berarti kebahagiaan, status bukan berarti kebahagiaan, jabatan tinggi bukan berarti kebahagiaan. Bahkan aset yang Bapak Ibu wariskan ya, belum tentu jadi jaminan kebahagiaan buat anak-anaknya. Ya, buat apa itu semua terpenuhi tapi anaknya justru banyak tekanan. Ya, akhirnya banyak pikiran. Dengan banyak pikiran, seperti kita ketahui bersama, bisa mendatangkan banyak penyakit. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya mengatakan bahwa ayo, kalau memang saat ini Bapak Ibu belum punya waktu, belum punya diskusi yang bisa membuat anak-anaknya terbuka, ajaklah anak-anaknya mulai saat ini untuk bisa lebih terbuka dan mau diskusi kepada orang tuanya, supaya mereka menjalankan hidup ini berdasarkan kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri, kebahagiaan yang mereka sudah impi-impikan dari dulu ya. Itu saja, semoga video ini bermanfaat Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya, dan semoga hidup kita bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang. So Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan jangan lupa untuk subrek, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Thank you very big and God bless you all. Out.